Lalu kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang positif. Kalau dalam bahasa teorinya kata-kata yang berenergi tinggi. Dan negara-negara berkembang, negara-negara tidak maju seperti Indonesia ini, sebagian besar kata-kata yang digunakan, kalimat-kalimat yang digunakan para pemimpinnya, rakyatnya, korannya, TV-nya adalah kata-kata yang berenergi rendah atau kata-kata yang jelek. Kita selama 1 bulan ini di TV sedang di energi sangat negatif. Dan itulah yang membuat kita loyo, kita tidak bisa maju. Coba pelajari dan kita bisa buka di Google, bisa di mana-mana bahwa kalimat-kalimat yang digunakan oleh negara-negara maju seperti Iran, seperti Malaysia sekarang sudah mulai berkembang, seperti Jerman atau Belanda, itu kata-kata indah, kata-kata sopan santun yang dilakukan orang Indonesia. Kata-kata yang dipilih betul setiap kalimatnya. Pemimpin kalau pidato, politisi kalau pidato, kiai kalau pidato, semua kalau berbicara selalu menggunakan kata-kata berenergi positif. Tetapi bangsa ini nggak maju dan bangsa ini akan terus terpuruk kalau pemimpinnya, kiainya, tokoh masyarakatnya, politisinya masih menggunakan kata-kata berenergi rendah, yakni kata-kata yang berenergi negatif. Mudah-mudahan kita bisa mulai pelan-pelan di dalam diri kita setiap hari, setiap saat untuk mencoba melakukan hal-hal yang sederhana di dalam diri kita untuk selalu berenergi positif. Yang penting satu pesan saya, bapak sama tetangganya, sama istrinya, sama anaknya harus satu frekuensi. Kalau enggak bapak, kalau ada anak nakal, saya yakin satu rumah itu enggak bersatu frekuensi. Bapak nasihat nggak didengar, keremesek sebenarnya. Bapak pilihan kalimatnya berarti nggak benar kepada anaknya. Kalau ada anak nakal, yang salah bukan anaknya, yang salah bapaknya atau ibunya. Karena kalimat bapak dan ibu tadi tidak bisa didengar oleh anak kita karena suara kita kemeresek seperti radio tadi. Kalau doa bapak tidak didengar oleh Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan. Karena suara Anda kemeresek, Tuhan tidak mendengar suara kemeresek itu. Suara yang tidak bisa jernih. Itulah yang Kiai Budin menjelaskan tentang komunikasi Al-Fatihah, tentang komunikasi Al-Fatihah yang sangat luar biasa ditemukan oleh seorang Amerika, seorang dokter di Amerika. Nah, coba baca di Al-Fatihah itu. Di Al-Fatihah oleh ayat pertama sampai terakhir itu adalah ilmu komunikasi yang luar biasa. Maaf Pak ya, kita kalau ketemu orang di Indonesia ini, di seluruh dunia kalau ketemu orang pertama salaman, apa kabar? Gimana hari ini kabarnya? Kalau di sini tidak, bayar dong utangnya mana? Ayo kamu kemarin gaji apa? Kamu kok belum nyumbang? Nggak disapa dulu, nggak diapresiasi dulu, gitu kan? Coba di Al-Fatihah, di kalimat pertama adalah memuji Allah. Itu ilmu komunikasi. Coba sampai ketiga sampai berikutnya, pelajari Al-Fatihah itu. Itu jelas alat komunikasi sangat mudah untuk kita pelajari. Mungkin dalam waktu bisa lebih panjang, karena sebanyak tokoh-tokoh di sini, saya titih dengan tokoh. Mudah-mudahan manfaat dalam pertemuan ini. Mohon maaf atas kekurangannya Mas Andri. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau ini melakukan perjalanan waktu transenden, tapi menemukan ruangan sehingga bisa ditransformasikan dalam bentuk motivasi, energi. Kayaknya kalau orang Indonesia biar energinya positif, tiap pagi minum energi. Ada sisi yang lain, ada teman kita melakukan perjalanan ruang, tapi nanti akan menemukan waktu, menemukan transenden spirit. Beliau adalah Gun yang kemarin sudah memvisualisasikan tentang proses sejarah peradaban di Nusantara. Malam ini akan dilengkapi, sehingga kita akan mempertanyakan ulang dari generasi tercatat sejarah mulai zaman Mesir kuno 500 sebelum Masehi sampai 350 Masehi, munculnya Mesir modern, kemudian muncul Mesopotamia, muncul kemudian dua kekuatan dari Cina sama India, Harappa, Mohenjo-daro, Asoka sampai lain-lain sebelum Masehi. Kalau di Indonesia hanya tercatat mungkin hanya Mataram Hindu yang bisa tercatat sekitar tahun 668 sebelum Masehi. Tapi sebelumnya ada cerita-cerita belum bisa dibahas, yaitu tentang kerajaan sebelum Medang Kamulan, ada Medang Gili, Medang Purwa, Medang apa. Bagaimana proses perjalanan satu nenek moyang kita mungkin akan tervisualisasikan
oleh Mas Agung. Monggo Mas Agung. Selamat malam. Sebentar, Pak. Dia ini sebenarnya orang geologi ya, pertambangan. Tapi mempelajari sesuatu di luar ilmunya. Tapi ilmu itu menunjang. Kalau kemarin hanya sekilas dia gambarkan tentang bukti-bukti sejarah menyangkut artefak-artefak, mungkin hari ini. Lampunya bisa dimatikan dulu sebentar biar lebih jelas. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini saya dibantu teman saya namanya Ira, teman yang selalu ikut dalam perjalanan saya dalam mencari beberapa situs. Di sini saya ingin memperkenalkan dulu ada beberapa nama kota yang layak kita curigai karena menggunakan nama-nama Sanskerta. Yang pertama, Ngawi. Ngawi atau Ngawen atau kalau dalam bahasa Jawa kan berarti ngawe-awe. Ternyata ada di Detcha, Malawi, Wellington di New Zealand, terus Smara atau Smara ada di Sahara Barat, Dahana ada di Afghanistan, Weld Ethiopia, Safi Maroko, Kaduna Nigeria, Namutumba Uganda, Kavala Greek atau Yunani, Kawali di Gambia. Kawali di Jawa Barat juga ada nama Kawali di Selatan Kuningan. Terus Yoni ada di Sierra Leone, Godi di Sierra Leone, Dipa di Guyana, Bakara di Nigeria, Bakari di Papua Nugini, Buana ada di Uganda, Sasana saya cuman tidak saya lupa waktu itu tempatnya di daerah mana, cuma di Amerika di daerah Inggris di koordinat ini. Terus ada Praia, itu lagi. Selamat pagi ya. Ada Satria di Madagaskar, Asmara di Eritrea, di Tanzania, terus ada Tigan dalam bahasa Jawa artinya telur di Burkina Faso, Nduk di Nigeria, Gada di Nigeria, Bandar di Iran, di TT Mozambik, Afghanistan, Guadal di daerah Chad, terus ada di Saint Anna, Trinidad dan Tobago, terus Sanghyang harusnya nih ya, Sanghyang di daerah Gambia. Loka itu dalam bahasa Sanskerta artinya tempat di daerah Kongo. Giri di Federasi Rusia. Argo itu gunung di daerah Sudan. Rak di Amerika, kemudian Lenga di Kongo, Daraa atau Dara di daerah Syria, Tugu di daerah Ghana, Jarama di daerah Spanyol, Gusti di daerah Italia, Garbo itu berarti kandungan di Afrika Tengah, Ilem atau Tidur di Iran, Mauda atau gajah, Mauda dalam bahasa Sanskerta artinya gajah di Polandia, Liman juga artinya gajah di Katsina Nigeria, Antalya kemudian Turki, Rusia, Israel, terus di Katsina Nigeria, Antalya daerah Liman Turki, Rusia, Israel. Beno itu artinya dalam bahasa Sanskerta atau Kawi atau bahasa Jawa kuno artinya banjir atau air yang melimpah. Nah, ternyata ada di daerah Kosi, di daerah Kas, di daerah Sikaso, di daerah Mali, di daerah Sierra Leone, Bolivia, Australia, Sweden, Kongo, Afghanistan, ada di Bali, Ethiopia, ada di daerah Kamerun. Ini tadi yang Boko ya, yang Boko itu artinya raksasa atau kanibal.